Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firza Syaputra, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai flowchart dan BPMN dari minuman teh kekinian dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Analisis Proses Bisnis Universitas Cyber Asia. Langsung saja kita masuk untuk pertama membahas mengenai flowchart. Definisi flowchart itu sendiri merupakan alat visual yang digunakan untuk merepresentasikan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Sedangkan untuk BPMN itu merupakan singkatan dari Business Process Modeling Notation, di mana ini merupakan representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. BPMN bisa dibilang merupakan flowchart dengan standarisasi notasi. Dan di sini untuk tujuan dan fungsi masing-masing itu sendiri, untuk BPMN itu tujuannya dirancang khusus untuk merepresentasikan proses bisnis, sedangkan flowchart dirancang untuk merepresentasikan alur kerja dalam berbagai jenis sistem. Dan fokus dari masing-masingnya itu adalah BPMN lebih berfokus pada elemen-elemen bisnis seperti aktor, tugas, keputusan, dan gateway, serta memiliki notasi yang khusus untuk merepresentasikan elemen bisnis tersebut. Dan sedangkan untuk flowchart, di sisi lain lebih berfokus pada alur kerja umum, seperti langkah-langkah dalam sebuah proses, kondisi pengambilan keputusan, dan tindakan. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Dan ini adalah flowchart dari minuman teh kekinian. Di sini saya menyediakan 3 lane, yang pertama pelanggan, kasir, dan peracik minuman. Dan untuk prosesnya itu sendiri dimulai dari lane pelanggan, di mana pelanggan datang ke toko untuk memilih menu. Yang pertama datang ke toko, di sini bisa kita lihat saya menggunakan simbol terminator, di mana simbol ini menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Kemudian simbol ini dihubungkan dengan flow yang berbentuk anak panah ini. Kemudian program selanjutnya adalah langkah selanjutnya yang dilakukan pelanggan adalah memilih jenis minuman. Di proses memilih jenis minuman ini saya menggunakan simbol manual operation, di mana simbol ini menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian untuk langkah selanjutnya atau flow selanjutnya adalah apakah menu tersebut tersedia atau tidak. Di sini kita bisa lihat untuk simbol yang digunakan adalah decision, di mana simbol ini menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan ya atau tidak. Jadi jika menunya tidak tersedia, maka langkahnya adalah kembali ke memilih jenis minuman. Dan kalau misalnya menunya tersedia, maka langkahnya lanjut ke membayar pesanan. Kemudian proses pembayaran pesanan ini untuk alurnya berlanjut ke kasir, di mana kasir bertugas untuk mencatat pesanan dan menerima pembayaran. Kemudian selanjutnya alurnya adalah meneruskan pesanan yang diterima oleh kasir ke peracik minuman. Selanjutnya alurnya bisa kita lihat ini berlanjut ke bagian peracik minuman, di mana tugas selanjutnya ataupun proses selanjutnya adalah dari peracik minuman tersebut, yaitu menyiapkan minuman sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Dan di sini untuk input ataupun output yang dihasilkan dari proses ini adalah minuman yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Kemudian setelah selesai, peracik minuman menyajikan minuman di tempat pengambilan pesanan. Kemudian setelah peracik minuman menyediakan atau menyajikan minumannya, kemudian langkah selanjutnya adalah minumannya ini diserahkan ke pelanggan ataupun pelanggan yang mengambil minuman. Jadi inputnya ataupun outputnya masih sama, yaitu minuman sesuai dengan pesanan. Kemudian pelanggan menerima pesanan dan proses dari flowchart untuk minuman teh kekinian ini pun selesai diakhiri dengan simbol terminator. Ini berikut merupakan flowchart minuman teh kekinian. Selanjutnya kita akan beralih ke BPMN ya.
Untuk BPMN-nya ini sendiri bisa kita lihat sama, ada 3 line juga. Yang pertama pelanggan, kemudian kasir, dan peracik minuman. Di sini untuk BPMN ini sendiri itu memiliki simbol. Yang pertama adalah yang bulat ini merupakan startnya ya. Jadi di sini si pemesan minuman start pemesanan minuman si pelanggannya, kemudian beralih ke memilih jenis minuman, alurnya, dan sama seperti yang tadi masuk ke alur gateway, di mana di sini sama seperti yang decision tadi, jika tidak maka balik ke memilih jenis minuman, jika menu tersedia maka masuk ke membayar pesanan. Kemudian alurnya berlanjut ke mencatat pesanan yang dilakukan oleh kasir. Dan di sini saya menggunakan tas. Yang di sini bisa kita lihat tasnya ini merupakan manual tas dengan logo tangan ini. Dan kegiatan dari kasir ini tentu saja mencatat pesanan dan menerima pembayaran. Selanjutnya tasnya berlanjut masih manual. Ini bisa kita lihat simbolnya ya. Meneruskan pesanan ke peracik minuman. Kemudian dari sini alurnya kita bisa lihat masuk ke lane peracik minuman. Di sini tasnya masih manual, yaitu kegiatannya adalah menyiapkan minuman sesuai dengan pesanan. Kemudian berlanjut lagi flow-nya, menyiapkan atau menyajikan minuman di tempat pengambilan pesanan. Tasnya masih manual ya. Dan kemudian alurnya berlanjut lagi balik ke pelanggan, di mana akhir dari proses ini tentu saja adalah si pelanggan menerima minuman sesuai dengan pesanan. Dan kemudian proses BPMN dari minuman teh kekinian ini pun selesai. Demikian penjelasan saya mengenai flowchart dan BPMN dari minuman teh kekinian. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.